Kita ke kabar lain, pemirsa. 4 orang anggota keluarga Bribtu Rizka Sintiani terseret sebagai tersangka baru pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli, anggota unit Intel Mapolsek Sekotong, Lombok Barat. Motif ekonomi disebut menjadi alasan Bribtu Rizka Sintiani membunuh suaminya sendiri yang juga anggota Polri. Polisi menetapkan 4 tersangka baru pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Sebelumnya, istri korban Bribtu Rizka Sintiani lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Keempat tersangka lain terungkap setelah polisi menggelar kasus ini. Tersangka S, N, D, dan P diduga terlibat dalam upaya membantu dan menutupi aksi kejahatan setelah pembunuhan terjadi. Polisi menyebut motif dibalik kematian Brigadir Esko dipicu masalah ekonomi rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi sehingga Bribtu Esko meregang nyawa di tangan istrinya sendiri. Ada rangkaian peristiwa dan fakta-fakta yang sebelumnya memang kami dapatkan, makanya kami bisa menyimpulkan bahwa itu adalah motifnya ke ekonomi. Nah, hal ini yang mungkin tidak bisa kita sampaikan apa sebenarnya yang ada di balik itu, tapi itu nantinya akan menjadi fakta di persidangan juga terkait fakta penyidikan yang kami dapat. Kematian Brigadir Esko sempat menggegerkan publik lantaran jenazahnya ditemukan di kebun belakang rumahnya di Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat pada 24 Agustus 2025 lalu. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah membusuk dengan leher terikat tali, serta adanya tanda kekerasan di sejumlah bagian tubuh. Mulanya, kasus penemuan jenazah Brigadir Esko ini diduga sebagai tindak bunuh diri. Namun, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan hingga arah penyidikan berubah menjadi dugaan pembunuhan. Sang eksekutor tidak lain adalah istrinya sendiri. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban, 2 unit telepon seluler, sepasang sepatu, sepeda motor, serta gunting yang diduga digunakan pelaku menganiaya Brigadir Esko. Polisi masih terus mendalami motif detail kasus ini dan peran para tersangka baru. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, serta ikut serta dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan untuk berkonsultasi. Salah satunya adalah membahas mengenai penyelesaian proyek monorel Rasuna Said yang terbengkalai bertahun-tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung datang ke KPK bersama sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jakarta, termasuk Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, dan staf khusus Gubernur. Dalam pernyataannya, Pramono menjelaskan pertemuan tersebut membahas 3 hal utama, yakni penyelesaian proyek monorel Rasuna Said yang terbengkalai, pemanfaatan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah belasan tahun mangkrak, serta kerjasama pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi. Pemprov Jakarta berkeinginan untuk segera membersihkan proyek monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said. Pemprov Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kajati terkait hal ini. Kita dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi, sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata.
Untuk pembongkaran proyek monorel yang terbengkalai, Gubernur Jakarta berharap dapat segera melaksanakannya di tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.